Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan review kebun saya yang masih muda. Ini saya tanam yaitu varietas Lonsum BL1. Jadi ini usia tanamnya sudah 4 bulan, memasuki bulan yang kelima. 4 bulan setengah ya. Jadi waktu itu saya awal Januari itu selesai tanam, dan ini sudah pertengahan bulan 5, jadi sekitar 4 bulan setengah. Dan yang kebun sebelah sana itu saya tanam varietas Simalungun. Nanti kita review juga yang sebelah sana. Tapi saya mau ceritakan dulu kebun saya yang Lonsum ini. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat keadaannya kebun saya ini dengan usia 4,5 bulan sudah sangat baik sekali dan terlihat segar. Kalau kita bandingkan, ada kebun di sebelah sana usianya lebih tua dari ini sekitar 6 bulan, namun masih dalam keadaan memprihatinkan. Tentunya berbanding terbalik dan jauh sekali keadaannya dengan kebun saya. Jadi teman-teman, dalam berkebun kelapa sawit kita harus benar-benar mempunyai rencana yang baik. Tentunya teman-teman, pemupukan adalah hal yang harus kita lakukan, jangan sampai salah. Yang kedua, penggunaan benih atau bibit yang pas, yaitu umurnya atau usianya ketika kita melakukan penanaman itu harus benar-benar pas ya, sekitar umur 1 tahunan. Jadi yang ini dulu saya tanam dari masa semai itu 1 tahun pas. Dan tentunya mengapa teman-teman kita harus melakukan penanaman yang pas usia umurnya, karena itu akan meminimalisir potensi dari stres. Ketika kita menggunakan bibit yang terlalu tua, potensi stresnya itu akan jauh lebih besar, sehingga stresnya itu bisa mencapai 1 hingga 2 bulan baru, bahkan bisa sampai 6 bulan teman-teman, baru ada tunas yang tumbuh. Jadi kalau usia 1 tahun itu tidak ada stresnya. Jadi punya saya ini setelah ditanam bulan kemudian sudah tumbuh kuncup yang baru. Dan ini saya baru selesai melakukan pemupukan teman-teman. Ini saya pupuk TSP. Saya ceritakan pemupukan saya. Yang pertama itu saya melakukan pemupukan dengan menggunakan dolomit dan RP atau rock fosfat ya. Itu di dalam lubangnya. Setelah saya tanam, sebulan kemudian itu saya kasih urea hingga 3 bulan. Dan hasilnya lumayan bagus. Semuanya subur, hijau dan merekah. Dan untuk bulan yang keempat ini saya lakukan pemupukan dengan menggunakan TSP, karena dikhawatirkan kalau akarnya tidak kuat nanti bisa roboh atau tumbang. Jadi saya lakukan pemupukan dengan TSP dengan tujuan untuk dapat memperkuat batangnya. Jadi teman-teman, perencanaan yang baik itu sangat dibutuhkan sekali dalam berkebun kelapa sawit. Dan dosisnya berapa? Dosisnya tidak banyak-banyak teman-teman. Jadi kebun saya ini ada 80 batang, karena waktu itu saya menyemai 100 batang, yang 5 itu tidak tumbuh atau gagal. Terus yang 15 batang itu dimakan hama, yaitu babi dan tikus. Jadi sekarang sisa 80 batang, dan dosis yang saya berikan itu hanya 1 ons saja. Jadi hanya 8 kilo per bulannya. Dan kira-kira kalau 1 kilonya itu 10.000 ya hanya 80.000 hingga 100.000 saya jatah kebun saya ini. Jadi masih lumayan ringan. Lalu kemudian jarak tanam yang saya gunakan teman-teman, karena Lonsum ini memiliki pelepah yang cukup panjang, jadi saya menggunakan jarak tanam 10 kali 10 meter segitiga sama sisi. Nah teman-teman, penggunaan jarak tanam yang tepat itu sangat penting, karena nanti akan berimbas atau berakibat kepada hasil yang akan kita dapatkan. Kalau terlalu rapat, tentunya buahnya juga tidak akan maksimal dan pertumbuhannya tidak akan maksimal. Dan rencananya seperti kebun yang saya yang sebelah sana,
Nanti di sela-selanya ini, di antara kedua sawit ini, itu nanti akan saya tanami kopi untuk sebagai tanaman tumpang sarinya. Jadi di antara keduanya nanti akan saya tanami seperti yang ada di kebun saya yang sudah menghasilkan sekarang. Nah teman-teman, inilah kebun saya yang bervarietas lonsum. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat baik. Tentunya keseriusan kita dalam merawat itu sangat penting. Jadi kalau kalian memiliki kebun, jangan lupa untuk merawatnya, memupuknya, dan membersihkannya dari gulma-gulma yang ada. Walaupun tidak dilakukan penyemprotan, lakukanlah penebasan secara berkala. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.